Shalom. Kita lanjutkan Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Perhatikan ayat 9 ini. Dan apa yang telah, dan seterusnya. Kata dan ini mengikat dengan erat antara ayat 9 dengan ayat 8 yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, dalam ayat 9 itu Paulus sedang melanjutkan pokok pikirannya. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Jadi Paulus pada dasarnya mengatakan, jika apa yang aku maksudkan dengan hal-hal yang benar, mulia, adil, dan sejenisnya masih belum jelas, ingatlah teladanku, apa yang aku ajarkan dan apa yang aku praktekkan. Pikirkanlah semuanya itu dan kemudian lakukanlah itu. Nah, perhatikanlah 4 kata kerja disinggung dalam ayat 9 ini. Ya, pelajari, terima, dengar, lihat. Ditulis dalam bentuk aorist aktif indikatif. Jadi ini berhubungan dengan kegiatan-kegiatan Paulus di Filipi, saudara. Jadi baik isi dari teologi, ajaran orang percaya, dan gaya hidup mereka adalah penting. Jika orang percaya harus mencerminkan siapa Tuhan itu dan menarik orang lain kepadanya. Yang paling penting adalah fakta bahwa mereka telah menerima apa yang Paulus katakan. Perhatikan tadi dikatakan kata menerima dalam ayat 9 ini dalam bahasa Yunani berasal dari kata majemuk, paralambano. Paralambano yang mendahului kata untuk menerima lambano. Dengan preposisi untuk bersama, artinya para. Hal ini berarti menerima bersama. Dan kata lain, menerima untuk diri sendiri. Nah, penting bagi jemaat Filipi untuk mendengar, belajar, dan melihat ajaran Paulus. Tetapi bahkan lebih penting bagi mereka untuk menerima pengajaran itu. Untuk memiliki kebenaran abadi itu sebagai milik mereka sendiri. Perhatikan, kata lakukanlah dari kata Yunani prasete. Merupakan kata perintah. Adalah dalam bentuk present tense, waktu kini, waktu sekarang ini. Ini berarti semua ajaran firman Tuhan yang telah mereka pelajari dari Paulus dan teladan kehidupan Paulus, sang rasul, harus dilakukan bila ingin hidup benar. Nah, saudara, jadi pada umumnya dalam surat-surat kiriman Paulus untuk kata lakukanlah dari kata praso atau prasete itu menunjukkan suatu kebiasaan. Kata ini menekankan proses yang mengarah kepada suatu pencapaian tertentu. Nah, kata itu menyarankan pengulangan suatu tindakan sampai tindakan itu menjadi alami, bagian dari hidup kita. Bayangkanlah hal itu sebagai melakukan plus. Jadi kita bisa saja membandingkan istilah Yunani itu dengan suatu definisi kata Inggris, praktis, yaitu melatih. Ya, melatih, melakukan secara berulang-ulang supaya memperoleh keterampilan. Kita bisa berenang dengan baik, kita dilatih. Kita menjadi atlet, kita dilatih. Jadi apa yang sering membatasi kemampuan adalah keengganan untuk mempraktekkan. Karena itu butuh dilatih. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa bukan hanya pikiran kita yang harus benar dalam Filipi 4 ayat 8, tetapi hidup kita juga harus benar. Sebagai akibatnya, bukan hanya damai sejahtera Allah memelihara hati kita dan pikiran kita, namun juga Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kita. Saudara, kalau kita mau hidup benar, maka Allah, sumber damai sejahtera, ya, the God of peace, akan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.